bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari mata pelajaran Sejarah Perminatan. Di sini kita ditugaskan untuk ke Candi Jiwa. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nengreni Mulyani dan ini teman-teman saya. Saya Dahlia, saya Putri, saya Janwalia, Oke, baik. Ada sesi perkenalan sudah. Kami akan lanjut ke penjelajahannya. Nah guys, sekarang kita lagi ada di Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya. Di sini kan. Nah guys, sekarang kita lagi ada di dalam museum sama Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Nayan Kurniawan. Saya adalah salah seorang petugas yang ada di area museum sini. Kebetulan kami di sini sebagai guru. Bangunnya pertama kali diresmikan tahun 2004 oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gedung penyelamatan. Bangunan ini didirikan untuk menyimpan artefak-artefak yang telah didapatkan oleh para peneliti di kawasan Perjanjian Batu Jaya. Ini ada sekarang ada di dalam area museum. Ini adalah koleksi-koleksi yang ada di museum kami. Ini adalah papan informasi tentang kapan diketemukannya Perjanjian Batu Jaya. Kawasan Perjanjian Batu Jaya sendiri dibilang tahun penemuannya tahun 1984, berawal dari adanya KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, tetapi mereka melakukan KKN-nya di daerah Cibuaya. Cibuaya itu kurang lebih 20 km dari tempat kita di Batu Jaya. Ini ketika mereka sedang KKN di daerah Cibuaya, di sana juga ada beberapa titik situs yang bumbukan tanah atau masyarakat Cibuaya menamakannya dengan nama Lepan Bulu atau bukit kecil yang ada di Nah, ketika mereka melakukan penelitian di daerah Cibuaya ini, kebetulan ada masyarakat daerah Cibuaya yang melakukan bulu di daerah Cibuaya. Kalau mengadu bola atau bukit kecil yang berada di sawah itu siapa itu di Batu Jaya. Akhirnya mereka survei daerah Batu Jaya dan ternyata memang betul di daerah Batu Jaya ini yang paling banyak pada terdapat tanah leluhur atau bulu. Nah ini adik-adik dari tahun 1985 untuk kawasan Perjanjian Batu Jaya mulai dilakukan penelitian sampai saat ini. Nah, dari hasil penelitian yang ada di kawasan kami di sini, kami sudah bersama para peneliti atau dengan hasil penelitian di kawasan Batu Jaya sendiri menurut dari tim jurnalistik Batu Jaya, kita sudah mendata ada 62 titik kawasan tapi yang sudah dilakukan pembubaran itu baru dari dua dan pendalaman dan disebut dan atau candi lima itu sekarang 1, sekarang 1, candi kandungan sekarang 5 atau candi disebut sekarang 1 dan dengan area itu 5 km persegi dan letaknya ada di 2 desa dan 2 kecamatan. Ada di desa Segarang, tadi kita nama Segarang, kemudian di desa Keragajaya, kecamatannya Pakis. Nah
dari hasil penelitian itu, dari hasil yang sudah ditemukan, kita dari hasil analisis TK14 menurut Profesor Jabar, untuk kawasan pencarian batunya itu ada di 2 masa. Masa yang pertama itu untuk candinya ya, candinya itu ada 2 masa. Masa pertama apabila sampai abad 7, masa Tarumanegara mungkin masih ini. Nah, kemudian pada abad ke-7 candinya itu mengalami perubahan atau peralihan. Jadi dari candi Hindu menjadi candi Buddha karena pengaruh dari Sriwijaya. Ini dari hasil penelitiannya banyak kita temukan artefak-artefak yang terdapat pada kawasan percandaan Batujaya. Nah, salah satunya ini yang kita pamerkan di sini sebagian, yaitu ada berupa perlengkapan upacara, kemudian ada perlengkapan usia, dan sisanya ini juga ada perlengkapan upacara. Nah, ini juga adalah komponen-komponen bagian candi yang memang dulunya di bagian paling teratas candi, karena candi yang sekarang ada yang tersisa hanya bagian kaki sama bagian badan, dan itu bagian paling atasnya sudah hancur. Dan ini juga sama, ini bagian komponen pada bagian pipi tangga candi Blandengan. Nah, kemudian ini juga ada juga sama bata yang punya motif. Dan di sini kita juga memamerkan atau mendisplay ada bata pengganti. Kenapa bata pengganti ini kita pamerkan juga? Maksudnya supaya pengunjung tahu bahwa candi yang ada di kawasan percandaan Batujaya ini karena dulunya terpendam karena bencana alam yang disebabkan oleh luapan dari sungai, yaitu Sungai Citarum, itu paling dekat sungai alamnya, sehingga banyak komponen candi yang sudah rusak. Nah, untuk memperbaikinya atau pemugarnya kita ada sedikit restorasi, tetapi masih bagian yang memang masih bisa digunakan. Dan itu kita mempergunakan bata pengganti, gunakan pengganti yang bisa. Tapi nanti ukurannya akan disesuaikan dengan yang asli. Nah, termasuk ini juga ini zaman-zamannya logam, jadi ada koleksi kami yaitu berupa mata uang. Nah, ini mungkin sudah bukannya zaman pertanian, tapi memang sudah ada. Ini zamannya adalah kita ini adalah museumnya museum arkeologi. Jadi museum yang ada museum situs dengan perkembangan daerah yang bentuknya. Ini kita juga akan mengenal kondisinya untuk areal percandaan itu adanya di daerah dekat pesisir. Jadi ada fosil binatang laut, moluska, kayak kerang. Nah, kemudian juga ada fosil tumbuhan. Ini yang kita dapatkan dari beberapa praktisi dari kawasan kami. Nah, ini juga ada kita temukan kaca yang dulunya merupakan relief candi atau hiasan pada dinding candi. Ini ada orang, ada yang berbentuknya kepala domba, kepala singa dan kepala burung, dan juga ada bentuk kepala manusia. Nah, kemudian sisanya itu adalah motif target atau amulet. Amulet itu biasanya digunakan untuk pelepas najar. Nah, untuk bagian atasnya itu ada gerabah perak kotak. Di situ ada tulisannya, hurufnya huruf Pallawa dan bahasanya bahasa Sanskerta. Ini stupa-stupa yang dulunya di bagian atas candi jadi komponennya, jadi memang tidak bisa disusun kembali karena memang sudah banyak yang rusak dan temuan yang kita dapatkannya itu tidak lengkap. Nah, kemudian ketika dari 4 candi atau 4 titik situs tersebut dilakukan pemugaran, kita pada waktu pemugaran candi Blandengan untuk pembuatan saluran air ternyata kita juga menjadi lapisan budaya atau lapisan paling bawah candi. Ternyata para arkeolog atau peneliti juga menemukan kerangka manusia. Salah satunya ini ada kerangka manusia tapi bagian tulang tengkoraknya aja. Kemudian ini juga sudah dilakukan kerangka di sebelah saya perkampungan sekarang lain. Ini kerangka manusia. Kerangka manusia ini untuk penelitian khusus yang ini ya, adik-adik, khusus yang kerangka masih utuh ini untuk penelitian TK14 memang belum
belum terlalu detail, kami belum dapatkan untuk informasinya. Tetapi ini kalau menurut arkeolog, karena dia adanya dari dasar candi 1 meter, kemudian juga ini memang tingginya kurang lebih 1,2 meter, dan dia punya ciri karena dia di bawah candi, dan ini sama dengan yang pernah ditemukan di daerah Tarumajaya Bekasi dengan namanya daerahnya daerah situs bumi atau hunian bumi. Ini dibilang rangka manusia akhir prasejarah. Biasanya kalau orang-orang prasejarah, kalau dia dimakamkan, dia mengenal adanya bekal tidur. Maaf, ini bukan tulang, tapi itu adalah wadah atau tempat seperti cendri atau cendikar seperti itu yang dibilang jabah ini. Itu sebagai tempat untuk wadah bekal tidurnya. Jadi dia kalau dia meninggal dimakamkan, maka ada barang yang dia bawa untuk bekal kuburnya dia. Ini memang masih diperkirakan sekitar 15 sampai 18 tahun masih remaja. Tapi ini masanya karena dia di bawah candi, jadi dia namanya masa akhir sejarah. Mereka lebih tua dari candinya. Jadi ini kerangka yang memang kita dapatkan dari candi belakang. Nah, untuk temuan-temuan yang lainnya kita masih belum bisa koleksi di sini karena memang tempat kami di sini masih sempit. Jadi kalau memang adik-adik masih kurang dan bagaimana sih candi itu, nanti silahkan ke lokasi candinya. Jadi ini yang ada di koleksi di museum kami di sini itu aja. Jadi jelasnya kesimpulannya, untuk yang ada di museum kami di sini itu adalah koleksi-koleksi dari yang paling tertuanya itu sekitaran abad kedua, yang paling kemudanya itu abad 19. Itu adalah koleksi-koleksi kami. Jadi kalau untuk perjanjiannya sendiri di sini boleh dibilang untuk kawasannya ada 3 masa, yaitu masa prasejarah zamannya mereka ini, mereka masih animisme kepercayaannya, kemudian masuk Hindu, agama Hindu, jadi di ada pemakaman ini di sini. Kemudian di abad ke-7 masuk melalui Sriwijaya menjadi Candi Buddha. Jadi candi yang ada di sini di Batu Jaya lebih karakteristiknya Candi Buddha. Dan ini sebagai tempat peribadatan untuk kami di sini. Jadi ini candi yang ada di kawasan Jalan Batu Jaya itu adalah sebagai tempat beribadah di zaman ya, saya rasa itu aja yang saya bisa terangkan. Mohon maaf apabila agak kurang jelas karena saya juga kurang ahli. Saya juga cuma banyak belajar juga dari arkeolog. Apa yang kita dapatkan yaitu keterangan yang dapat dari Pak Profesor Jafar. Beliau adalah arkeolog yang dari Universitas Indonesia. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih dari teman-teman. Iya Pak, makasih Pak. Nah guys, tadi sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita udah sampai di candinya, yaitu Candi Pelandongan. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof.